got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus anak-anak ibu semuanya. Udah pada sarapan nih? Atau belum? Bentar lagi ya. Oke, kita ambil absen dulu ya. Kasih sama dia. Jalan hidup kita menuju jalan yang terang dan juga yang lurus. Selanjutnya fungsi Al-Quran yang keempat ialah sebagai pengontrol atau pengoreksi terhadap ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, Zabur, Taurat. Oke anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai setelah kitab suci Al-Quran kita masuk ke yang bagian hadis. Anak-anak ibu ada yang tahu hadis nggak? Sumber kedua setelah Al-Quran. Oh bagus anak ibu.
Oke, jadi anak-anak ibu semuanya sudah pada tahu apa itu pengertian hadis, apa itu pengertian Al-Quran, apa itu fungsi hadis, dan juga apa itu fungsi Al-Quran. Anak-anak ibu semuanya, jadi dapat kita simpulkan materi kita yang pertama yaitu mengenai rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Sedangkan yang ketiga, iman kepada kitab suci kita sebagai umat Islam yaitu Al-Quran. Jadi anak-anak ibu semuanya, kalau kita sudah percaya kepada rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.